Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan yang Maha Mulia. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh
Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan bagi seluruh sidang jemaat Saint Altar. Pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Paket Lengkap. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tentu pernah mendengar atau membaca brosur ya, yang di situ tertulis paket lengkap ya. Nah, artinya saat kita membeli produk tertentu, itu penjualnya akan menawarkan paket lengkap yang isinya memang produk utama yang kita cari dan tambahan produk lain yang dipaketkan dengan harga yang tentu lebih murah sehingga kita akan mendapat lebih banyak keuntungan. Nah, Bapak Ibu, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34, di situ kita diajarkan untuk tidak mengkhawatirkan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Ya, kekhawatiran yang berlebihan terhadap hal-hal jasmani tadi, makan, minum, pakaian, itu sebenarnya justru akan membuat identitas kita kabur, ya, tidak jelas. Karena identitas kita sebagai warga kerajaan Allah, ya, dan justru akan menjadikan kita sama dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Ya. Nah, firman Allah mengajak kita untuk mengutamakan mencari kerajaan Allah, hidup mengikuti kehendak Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran, maka secara otomatis kita juga akan menikmati paket lengkap dari Tuhan. Ya, kita baca ayatnya Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, kita sebagai umat Tuhan, kita diminta untuk mencari kerajaan Allah. Apa artinya? Kerajaan Allah itu adalah wujud pemerintahan Allah beserta dengan segenap peraturan atau kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saat kita diminta untuk mencari kerajaan Allah, artinya kita mempersilahkan Tuhan berdaulat. Tuhan yang memimpin hidup kita dan selanjutnya kita hidup mengikuti peraturan atau kehendak Tuhan. Mengutamakan Tuhan bukan berarti kita menghabiskan waktu untuk berdoa berjam-jam, membaca firman Tuhan berjam-jam ya, tanpa melakukan aktivitas yang lain ya. Mengutamakan Tuhan itu bukan berarti kita melalaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita ya. Mengutamakan Tuhan justru kita wujudkan dengan cara menerapkan kebenaran dalam hidup dan aktivitas kita sehari-hari. Nah, saat kita sudah mengutamakan kerajaan Allah, maka apa paket lengkap yang akan kita terima? Mari kita baca Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, saat kita sungguh-sungguh hidup sebagai warga kerajaan Allah, hal-hal jasmani, makan, minum, pakaian, itu tidak lagi menjadi yang terutama. Ya. Tetapi yang menjadi prioritas kita adalah menuruti kehendak Allah, hidup di dalam kebenaran, tentu dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga akhirnya kita mengalami ketenangan hati, atau firman Tuhan tadi mencatat itu adalah damai sejahtera, dan menerima sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi paket lengkap yang kita terima adalah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Ya. Bahkan saat kita diizinkan mengalami hal yang tidak nyaman secara jasmani, entahkah itu sakit, entahkah itu kekurangan, penderitaan dan lain-lain, justru damai sejahtera yang melampaui akal akan tetap memelihara hati dan pikiran kita. Sukacita dari Tuhan justru akan menjadi kekuatan yang menopang, yang menguatkan, yang menghibur dan membangkitkan semangat kita lagi di tengah pergumulan. Banyak tokoh Alkitab telah membuktikan bagaimana saat mereka memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, mereka tetap memiliki damai dan sukacita di tengah penderitaan dan pergumulan.
Bapak Ibu Saudara, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus tentu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Apa yang diberikan dunia ini bersifat sementara saja dan tidak pernah memberikan kepuasan yang sejati. Karena itu jangan biarkan apa yang sementara dari dunia ini mengalihkan fokus kita. Mari kita bangun persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari doa. Mari kita pakai waktu ini dengan sungguh-sungguh ya. Juga nanti jam-jam doa pribadi setiap hari. Kita bangun persekutuan yang erat dengan Roh Kudus. Maka Roh Kuduslah yang akan bekerja memampukan kita menghidupi kebenaran. Roh Kuduslah yang akan menjagai kita dengan damai sejahtera. Dan Roh Kudus juga akan menyempurnakan sukacita dalam segala keadaan. Bapak Ibu, saat kita menghampiri Tuhan, apa yang kita cari? Ya, apa yang kita minta dari Tuhan? Apakah saat kita datang kepada Tuhan, kita sekedar mencari kebutuhan jasmani, atau kita mau mendapatkan paket yang lengkap, yang membawa banyak sekali keuntungan bagi kita? Mari kita renungkan bersama-sama dan kiranya Roh Kudus akan terus berbicara, mengingatkan kita, ya, berbicara dalam hati kita masing-masing, terus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, untuk mencari kerajaan Allah dan hidup di dalam kebenaran, sehingga kami menerima damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan pimpin seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini. Kami mau berjalan bersama Tuhan, kami mau hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.